Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Halifia Marwah dengan nomor induk mahasiswa 119303339. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Dr. Dewi Sulastri SHM Hum. Yang kedua, ada Bapak Lutfi Parulejal SSY MH. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah konstitusi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Di pertemuan 1 yaitu ada harapan perkuliahan, di pertemuan kedua yaitu adalah pengertian dari konstitusi, di pertemuan ketiga ada sejarah konstitusi, di pertemuan 4 proses pembentukan konstitusi, di pertemuan 5 isi dari konstitusi, dan di pertemuan 6 ada nilai konstitusi, dan yang terakhir di pertemuan ketujuh ada perubahan konstitusi. Harapan saya dalam perkuliahan pada mata kuliah kali ini, semoga saya bisa memahami mata kuliah ini dengan baik dan benar. Semoga saya bisa mengamalkannya, saya bisa menjalankan mata kuliah ini dengan baik dan benar. Dan harapan saya semoga pandemi ini semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa kuliah dengan seperti biasanya, yaitu bertatap wajah kembali di kampus. Semoga kita sehat selalu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang tertulis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa arti konstitusi adalah dokumen yang di dalamnya terdapat adanya aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan. Dalam hal ini, konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, akan tetapi dapat juga berupa kesepakatan politik negara, kekuasaan, pengambilan, dan keputusan kebijakan serta distribusi maupun alokasi. Sejarah konstitusi di dunia. Sejarah perkembangan konstitusi di dunia melalui beberapa tahap atau era, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi Yunani kuno. Sejak masa tersebut, yakni sekitar tahun 624 sampai 404 Masehi, Yunani telah mengenal beberapa kodifikasi atau kumpulan hukum yang masih sederhana dan bersifat material. Menurut Jilmi Asidki, gagasan awal konstitusi muncul pada prase politelia dan konstitusional yang berasal dari kebudayaan Yunani kuno. Aristoteles memaknai kata politeia ini sebagai konstitusi yang memiliki kekuasaan pembentuk. Dan menurut Aristoteles, tujuan tertinggi negara adalah a good life, yang merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Oleh karenanya, ia membedakan konstitusi menjadi dua. Yang pertama, right constitution, yakni jika konstitusi diarahkan kepentingan bersama. Wrong constitution, yaitu jika konstitusi tersebut merupakan konstitusi yang salah yang diarahkan pada kepentingan penguasa semata. Yang kedua, konstitusi Romawi. Gagasan berkenaan dengan konstitusi pada masa Romawi kuno diawali oleh Cicero, seorang filsuf dari masa itu, yang melalui sebuah karyanya yang berjudul De Res Republica dan De Res Legibus. Karyanya ini membuat pemikiran tentang hukum jauh lebih berbeda dengan pemikiran hukum yang pada masa Yunani kuno. Sehingga pada abad ke-6 mulai muncul pemahaman bahwa konstitusi adalah sesuatu yang berada di luar dan bahkan di atas negara. Konstitusi mulai memahami sebagai lex yang menentukan bagaimana cara negara harus berkembang sesuai dengan prinsip higher law atau hukum tertinggi. Yang ketiga, konstitusi Islam. Konstitusi tertulis sejarah yang tercatat dalam sejarah manusia adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian yang dibuat pada masa Rasulullah bersama dengan orang-orang Islam yang dengan penduduk Yahudi yang tinggal di Yasrib, Madinah. Piagam Madinah memuat pokok-pokok pemikiran hak asasi manusia, kebangsaan beragama, multikulturalisme, kemanusiaan, kemerdekaan ekonomi, dan sebagainya. Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai konstitusi karena memiliki ciri-ciri yang diantaranya yaitu datang dalam bentuk tertulis, merupakan dasar bagi pemerintahan masyarakat Madinah sebagai suatu umat
adanya kedaulatan negara dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang mengakui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah, hak-hak mereka dan kewajiban mereka. Yang keempat ada konstitusi modern. Pada pertengahan abad ke-17, kaum bangsawan Inggris yang memang yang menang di dalam revolusi istana atau Glorious Revolution mengakhiri kekuasaan absolut raja dan mengubah menjadi sistem parlemen sebagai suatu pemegang kedaulatan. Era revolusi ini pun berakhir dengan deklarasinya kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada tahun 1776 yang kemudian menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat. Pada tahun 1987, pecah revolusi di Perancis yang membawa kekacauan sosial dan kemudian memunculkan gagasan yang perlu dikonstitusi. Selanjutnya pada tahun 14 September 1971 terjadi peristiwa pengesahan konstitusi Eropa pertama oleh Louis yang ke-16. Konstitusi tersebut sangat dipahami sebuah kajian J.J. Roscius yang disebut dengan The Structure of Constitution yang mengatakan bahwa terlahirnya konstitusi bebas sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum rakyat. Tulisannya menjiwai deklarasi hak yang kemerdekaan. Sejak saat itu, sebagaimana negara-negara di dunia sama mendasarkan atas dasar konstitusi seperti Amerika Serikat pada tahun 1978, Spanyol 1812, Norwegia 1018, dan Belanda 1815. Sejarah konstitusi Indonesia. Konsep konstitusi di Indonesia telah dibahas sejak terbentuknya BPUPKI atau Dokurusi Junbi Chosakai pemerintahan kolonial Jepang pada Maret 1945. Pada sidang pertama BPUPKI dibahas mengenai bentuk negara Indonesia yang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya dasar negara Indonesia. Selanjutnya pada sidang BPUPKI kedua yaitu bagi-bagi panitia menjadi panitia kecil. Panitia ini kemudian menyusul beberapa batang tubuh Undang-Undang Dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu terbentuknya konstitusi. Terbentuknya konstitusi ada beberapa faktor. Yang pertama, pemberian kekuasaan monarki memberikan kepada warganya suatu undang-undang, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Yang kedua, pembentukan secara mandiri, pembuatan suatu undang-undang yang dilakukan setelah negara itu didirikan. Yang ketiga, revolusi. Pemerintah hasil revolusi membuat undang-undang dengan persetujuan rakyat yang menetapkan undang-undang dasar. Yang keempat, evolusi. Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan suatu undang-undang yang secara otomatis adalah undang-undang yang tidak lama dan tidak berlaku lagi. Konstitusi secara umum ada 3, yaitu adanya jaminan terhadap HAM dan warga negaranya ditetapkan sebuah susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan yang berakhir adalah pembatasan dan pembagian tugas ketatanegaraan secara fundamental. Selanjutnya yaitu sifat-sifat konstitusi. Konstitusi memiliki 2 sifat, yaitu fleksibel luwes atau rigid yang kaku, dan tertulis dan tidak tertulis. Sifat luwes atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zaman. Pada Undang-Undang Dasar 1945 dapat memiliki 2 sifat, yaitu luwes dan kaku. Dinyatakan kaku karena mengubahnya terbilang cukup sulit disebabkan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 1945 mengharuskan bahwa perubahan dapat terjadi jika disepakati 2/3 anggota MPR yang hadir, sedangkan dikatakan luwes karena terbukti bahwa MPR telah melakukan perubahan amandemen sebanyak 4 kali. Undang-Undang 1945 hanya berisi tentang hal-hal pokok saja, di mana peraturan dan hal-hal yang lebih licin diatur oleh perundang-undangan. Sifat lainnya konstitusi yaitu tertulis dan tidak tertulis. Dinyatakan sebagai tertulis jika ditulis dalam suatu naskah, sedangkan dinyatakan tidak tertulis yaitu jika konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah, melainkan dalam suatu konvensi atau undang-undang biasa. Yang menerapkan konstitusi yang tidak tertulis di negaranya adalah negara Inggris. Selanjutnya, konstitusi di Indonesia dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
dilihat sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap konstitusi yang dibuat oleh negara. Maka ada 3 nilai yang dikemukakan dalam konstitusi. Yang pertama yaitu nilai normatif. Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu negara atau bangsa, dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam sepenuhnya diberlakukan secara efektif. Dengan kata lain, konstitusi dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, adanya nilai normatif. Konstitusi yang mempunyai nilai normatif seperti secara hukum konstitusi yang itu berlaku, tapi kenyataannya kurang sempurna sebab pasal-pasal tertentu dari hukum konstitusi tersebut dinyatakan tidak berlaku. Yang selanjutnya ada nilai sistematik. Suatu konstitusi mempunyai nilai sistematik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekadar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi hanyalah sekadar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya yang dimaksud untuk kepentingan pihak penguasa. Selanjutnya yang terakhir adalah perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi dipengaruhi oleh beberapa besar badan yang diberikan otoritas melakukan perubahan, memahami tuntutan perubahan, dan seberapa jauh kemauan anggota badan itu melakukan perubahan. Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan harus berhasil membaca arah perubahan dan dihendaki oleh masyarakat yang diatur secara kenegaraan. Perubahan konstitusi harus didasarkan pada paradigma perubahan agar perubahan terarah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Paradigma ini digali dan dilemahkan sistem bangunan konstitusi lama. Dengan argumentasi diciptakannya landasan agar dapat menghasilkan sistem yang menjamin stabilitas pemerintahan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Paradigma ini mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting dan dasar atau jiwa Inggris. Perubahan konstitusi, nilai, dan prinsip itu dapat digunakan untuk menyusun setelah kritis, melakukan konstitusi, dan berbagai perubahan dan penyusunan konstitusi baru. Di samping persoalan paradigma dalam perubahan konstitusi, juga perlu diperhatikan aspek teoritis dalam perubahan konstitusi yang akan mencakup masalah prosedur, perubahan, mekanisme, dan dilakukan sistem perubahan yang dianut, dan substansi yang akan diubah. Setiap konstitusi tersebut lazimnya membuat adanya klausal perubahan di dalam naskahnya, sebab betapapun selalu dihadiri akan tidak kesempurnaan dan hasil kerja manusia membuat dan menyusun undang-undang. Selain konstitusi sebagai acuan utama dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan suatu kontrak sosial yang merefleksikan hubungan-hubungan penting dari seluruh komponen bangsa yang sifatnya sangat dinamis. Dengan demikian, konstitusi memerlukan peremajaan secara periodik. Dengan demikian, di lingkungan global secara langsung atau tidak langsung menimbulkan pergeseran aspirasi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.